Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat malam para kandidat. Terima kasih telah hadir di dalam sesi interview pada kali ini. Perkenalkan, saya pewawancara. Nama saya Arjuna Satrio. Perkenalkan, nama saya pewawancara 2, Ferdila Nagita Santoso. Oke, sebelum kita mewawancarai Anda lebih lanjut lagi, aku minta kedua kandidat, mulai dari kandidat pertama, menyebutkan nama, pendidikan yang telah ditempuh, pengalaman organisasi, dan motivasi untuk menduduki posisi ini. Dimulai dengan kandidat pertama, dipersilahkan. Oke, nama lengkap saya Iti Fazbuddin Putra Nurofik, pendidikan S1 Manajemen Bisnis. Pengalaman organisasi saya yaitu anggota aktif dalam himpunan mahasiswa manajemen selama 4 tahun di tingkat perguruan tinggi, yaitu motivasi saya memiliki kesempatan untuk berkembang di organisasi ini dan ingin memberikan kontribusi yang signifikan melalui pengalaman saya dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan sosial. Terima kasih pengenalan dari kandidat pertama. Selanjutnya dilakukan oleh kandidat kedua. Dipersilakan untuk menyebutkan nama, pendidikan, pengalaman organisasi, dan motivasi. Iya, nama saya adalah Muhammad Arijati. Saya berpendidikan terakhir di S1 Manajemen Bisnis dan berpengalaman organisasi di dalam Manifest. Untuk motivasi saya dalam hal himpunan ini adalah saya ingin menjadi CEO ini dikarenakan saya ingin berkontribusi lebih kepada himpunan ini dan saya ingin memberikan pengaturan yang bagus untuk himpunan agar kedepannya bisa menjadi himpunan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan ya. Ini, wawancara 1 bagaimana? Silakan dilanjutkan wawancara dua untuk melakukan pertanyaan. Oke, untuk kandidat pertama, saya izin bertanya, berdasarkan pengalaman Anda di organisasi sebelumnya, apa yang menjadi kontribusi terbesar Anda dalam memimpin sebuah tim atau organisasi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya merasa kontribusi terbesar saya dalam memimpin sebuah tim adalah kemampuan saya untuk mengelola konflik dan membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. Di dalam organisasi sebelumnya, saya menghadapi situasi di mana anggota tim memiliki perspektif yang berbeda. Saya mengambil inisiatif untuk mendengarkan setiap pihak dengan penuh pengertian dan objektif, kemudian memfasilitasi diskusi yang mengarah pada pemecahan masalah bersama. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk kandidat kedua, berdasarkan pengalaman Anda di organisasi sebelumnya, apa yang menjadi kontribusi terbesar Anda dalam memimpin sebuah tim atau organisasi? Dalam kontribusi terakhir saya dalam pengalaman saya adalah saya menjadi ketua dari Manifest itu sendiri dan saya adalah memaintenance adanya divisi-divisi saya yang membutuhkan apa kegiatan-kegiatannya dan mengatur rundown dan lain-lain itu saya mengatur mereka itu melihat mereka cara kerja mereka seperti apa kebutuhan mereka ada di mana saya masukkan sesuai skill dan kapasitas mereka dan juga ketikanya ada konflik dalam organisasi tersebut, saya dapat memecahkan konflik-konflik tersebut tanpa adanya keributan, yaitu saya membuka forum-forum terbuka agar adanya transparansi di dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh wawancara pertama untuk kuesioner yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai ketua serikat pelajar, ke depannya Anda akan dihadapkan banyak sekali tanggung jawab, tugas yang akan membebani bunda Anda. Bagaimana cara Anda untuk mengelola waktu atau time management secara efektif dan efisien untuk memenuhi semua tanggung jawab Anda sebagai ketua serikat pelajar? Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya.
Saya memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola waktu. Saya dengan efektif, saya akan menggunakan kalender atau agenda yang terorganisasi dengan baik untuk mengatur jadwal saya, termasuk jadwal untuk rapat, proyek, dan juga waktu pribadi untuk istirahat. Selain itu, saya juga akan menggunakan teknik prioritas untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih jawaban kandidat pertama. Untuk kandidat kedua, silakan jawaban Anda. Untuk saya tersendiri adalah saya sebelum acara ini akan dimulai, apa saya akan menjadi, saya sudah mengatur jadwal-jadwal saya, yaitu saya mempunyai timeline rapat rutin hari apa, dan seperti jika ada konflik dilakukan hari apa rapatnya, saya akan mempunyai itu, dan saya mempunyai skala prioritas yang dimana yang nantinya jika saya menjadi CEO ini, maka CEO ini adalah menjadi skala prioritas utama saya. Terima kasih. Dalam berorganisasi, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan wawancara. Oke, baik, maaf. Terima kasih. Ini saya bertanya untuk pertanyaan 3 untuk kandidat pertama. Bagaimana Anda akan memastikan representasi yang adil dan inklusif dari seluruh anggota serikat pelajar dalam pengambilan keputusan besar? Untuk kandidat pertama, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menganggap representasi yang adil dan inklusif sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dan saya akan memastikan bahwa setiap anggota serikat pelajar memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pertemuan dan diskusi. Saya juga akan mendorong keberagaman pendapatan dan menghormati perspektif setiap individu. Terima kasih. oke, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menanyakan pertanyaan ketiga ini untuk kandidat kedua. Bagaimana Anda akan memastikan representasi yang adil dan inklusif dari seluruh anggota serikat pelajar dalam pengambilan keputusan besar? Silakan, untuk kandidat kedua. Dalam pengambilan keputusan dari serikat pelajar itu sendiri, representasi yang akan saya pastikan hadir adalah bagaimana saya bisa membuat organisasi ini bagi mereka ini adalah suatu kebutuhan. Yang dimana jika ada pengambilan keputusan besar, ini mewajibkan mereka untuk hadir. Dan saya akan menjunjung tinggi keadilan antara satu sama lain, yang dimana pendapat setiap orang itu akan didengarkan dan ditulis, sehingga tidak ada yang bisa membantah pendapat satu orang atau orang lain selama itu masih relevan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari kedua kandidat. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk wawancara 2 untuk pertanyaan keempatnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Bagaimana cara Anda untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan kampus dan pemangku kepentingan eksternal maupun internal? Dan apa yang Anda lakukan jika kolaborasi dan komunikasi yang visinya yang awalnya sejalan menjadi berbelok dan berujung konflik dan tidak tercapainya suatu visi bersama? Silakan dijawab, dimulai dari kandidat pertama. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Atas pertanyaannya. Saya menjalin komunikasi yang baik dengan pihak kampus dan eksternal melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin dengan pihak terkait, kemudian forum diskusi, kemudian serta kolaborasi dalam proyek atau acara bersama. Saya juga aktif mengikuti kegiatan dan seminar yang diadakan di lingkungan kampus dan berpartisipasi dalam kegiatan eksternal untuk memperluas jaringan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kandidat kedua, bagaimana Untuk, menurut Anda? untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak kami dan kampus maupun eksternal adalah saya akan membangun kepercayaan kepada mereka yang lebih, yang dimana
kita menjadi saling membutuhkan, bahwa orang eksternal membutuhkan kita dan maupun kita membutuhkan kampus seperti itu. Jadi yang dimana ini ada seperti ketergantungan yang dimana tidak akan terjadi berbeda visi. Jika pun sampai terjadi berbeda visi, maka saya akan diperlukan forum-forum diskusi yang lebih ke depannya lebih lanjut agar komunikasi menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ada 4 pertanyaan tambahan. 2 pertanyaan pertama ditanyakan oleh wawancara ketua dan 2 pertanyaan ketua dipertanyaan oleh saya. Ini merupakan pertanyaan dengan poin tertinggi. Mohon dijawab dan didengarkan dengan serius. Silahkan, pewawancara ketua. Oke, untuk pertanyaan ini saya akan sampaikan kepada kandidat pertama. Bayangkan dirimu dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Apakah Anda bisa membayangkan? Oh, oke. Udah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam 1 tahun ke depan, saya membayangkan diri saya telah berkembang menuju pemimpin yang lebih tangguh dan berpengalaman. Kemudian saya akan terus memperluas keterampilan saya dalam bidang dan aktivitas terlibat dalam proyek-proyek yang menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi organisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, saya tanyakan pada kandidat kedua. Bayangkan dirimu dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, jika saya menjadi CEO tersebut, saya adalah orang yang dimana berpengalaman dalam organisasi dan bisa memimpin organisasi ini sebagaimana mengikuti visi dan misinya, dan saya akan menjadi orang yang berpengaruh untuk organisasi saya maupun lingkungan organisasi saya. Untuk itu paling hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk yang ditanyakan oleh wawancara pertama untuk kedua kandidat. Silakan wawancara pertama. Oke, baik. Mengapa Anda memilih menjadi bagian dari ketua himpunan ini? Sebutkan secara spesifik dan motivasi terbesar Anda. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya memilih untuk menjadi bagian dari tim ini karena saya sangat berkesan dengan reputasi dan nilai-nilai perusahaan atau organisasi ini. Saya percaya bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri saya secara profesional dan pribadi. Saya juga sangat antusiasi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama dan menjadi bagian dari tim yang solid dan berkinerja yang tinggi. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan untuk kandidat kedua. Untuk saya sendiri, motivasi terbesar saya adalah ketika saya masuk organisasi dan menjadi CEO adalah saya mempunyai pengalaman-pengalaman yang relevan nantinya untuk menjadi ketua dari organisasi ini sendiri. Yang dimana saya percaya bahwa dengan adanya saya bisa memimpin organisasi untuk agar lebih maju dan lebih berkembang untuk bagi para anggota dan juga bagi saya sendiri akan menjadi pengalaman yang terbaik untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, Oke, baik, silakan dilanjutkan untuk wawancara kedua. oke, untuk pertanyaan ketiga, saya akan
eh, dari pertanyaan kepada kandidat pertama, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kelebihan saya, yaitu kemampuan komunikasi yang baik, baik dalam berbicara maupun menulis. Saya juga sangat detail oriented dan mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan. Untuk kekurangan saya kadang-kadang bisa terlalu fokus pada detail dan memerlukan waktu ekstra untuk menyelesaikan tugas. Namun saya harus belajar untuk mengembangkan keseimbangan antara kualitas dan efisiensi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya untuk kandidat pertama. Dan saya izin untuk menanyakan pertanyaan untuk kandidat kedua. Mengapa sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda? Iya, dari kelebihan dan kekurangan yang saya punya, kelebihan saya diantaranya adalah saya bisa berkomunikasi baik dengan siapapun yang lebih tua maupun lebih muda, dan saya fasih dalam berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Dan untuk kekurangan saya sendiri adalah saya takut jika saya menjadi CEO nanti saya mempunyai skala prioritas yang lebih tinggi, yaitu keluarga saya, yang dimana ketika mereka ada apa-apa saya harus meninggalkan organisasi ini sesaat untuk memiliki prioritas yang lebih penting. Paling hanya itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari kedua kandidat. Silakan untuk wawancara kedua untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi interview pada kali ini. Pertanyaan terakhir yaitu mengapa kami harus menerima Anda sebagai bagian dari kami? Silakan, kandidat pertama. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kenapa harus menerima saya? Karena saya memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan saya dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Saya juga membawa pengalaman dan keterampilan yang relevan untuk kontribusi yang positif bagi tim dan organisasi ini. Dan saya yakin bahwa dengan motivasi dan kerja keras, saya dapat memberikan dampak yang signifikan dan menjadi aset berharga bagi perusahaan atau organisasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kandidat kedua, silakan jawaban Anda. Ya, mengapa kalian harus menerima saya sebagai CEO dari organisasi ini? Adalah karena kalian sangat butuh orang yang punya skill-skill dalam berorganisasi yang sangat tinggi seperti saya. Saya berpengalaman dalam hal tersebut dan saya memiliki motivasi dan komitmen yang sangat tinggi jika saya menduduki jabatan tersebut, yang dimana ini adalah kemauan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kedua kandidat sesi interview pada kali ini. Untuk hasil kami akan umumkan melalui email. Silakan berdoa yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.